yang keluar dari mata Nabi Adam itu, yang pertama Allah ciptakan sebagai bunga cengkeh. Bunga cengkeh yang kita kenal menebarkan bau yang harum, terasa nikmat bagi yang para penikmatnya itu rupanya terjadi dari air mata taubatnya Nabiullah Adam. Yang kedua, Allah ciptakan dari air mata Nabi Adam itu berupa kayu manis. Dan yang ketiga, Allah ciptakan dari air mata Nabi Adam itu adalah seekor burung merak yang sungguh sangat cantik dan menawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Abu Imam Masjid yang kami muliakan, para panitia pembangunan masjid, ketua bersama anggotanya yang kami hormati, juga dari pengurusan BKM, Badan Kesejahteraan Masjid, ketua bersama pengurusnya dari berbagai seksi bidang masing-masing yang kami hormati, tungku-tungku, abu-abu, adik-adik daripada para remaja yang merupakan sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu daripada sifat kita manusia adalah merasa tergesa-gesa untuk menyelesaikan satu urusan dan merasa tergesa-gesa ingin sampai pada maksud atau tujuan sesuatu perkara. Namun di balik tergesa-gesa yang merupakan sifat kita manusia itu, ternyata tidaklah baik sifat tergesa-gesa itu secara umum ada pada diri kita. Karena salah satu daripada sifat iblis alaihi lanatillah adalah tergesa-gesa. Kenapa Azazil diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dalam surga? Karena dengan tergesa-gesanya memberikan komentar yang tidak baik atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala bersujud kepada Adam, sehingga dia aba wastakbar, sehingga dia enggan dan takabur. Itu merupakan dari sifat tergesa-gesa yang ada padanya. Namun meskipun tergesa-gesa itu tidak baik, dilarang di dalam agama,
ada beberapa hal yang tercatat di dalam kitab Jawi Melayu yang sering kita diajarkan oleh para guru kita yang dulu-dulu, dan umumnya kita orang Aceh pernah belajar kitab tersebut. Kitab itu adalah yang sering kita kenal dengan namanya Kitab Karang 8. Di sana ada beberapa hal yang diperintahkan untuk menyegerakan penyelesaiannya. Di antaranya adalah bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita sudah mempunyai satu atau lebih banyak daripada dosa. Ini searah dengan apa yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhanmu. Bersegeralah kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala jika pada diri kita sudah dirundung oleh sebuah malapetaka yang disebut dengan sebuah dosa. Dosa terserah mau dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Jika itu ada pada kita, kecilkah dosanya, apalagi yang besar, wattabi'is sayyi'ata bil hasanah, iringilah yang keburukan itu dengan sebuah kebajikan. Artinya ketika kita sudah punya dosa, kita bersegera tergesa-gesa untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita sebagai umat Nabi Muhammad sangat diistimewakan oleh Allah dalam hal bertaubat. Sangat jauh beda dengan yang dialami oleh Nabiullah Adam. Di dalam satu hadis yang diambil daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari Asyura itu adalah hari diterima taubatnya Nabi Adam. Bila kita lebih jauh membuka lembaran-lembaran kitab yang lain, di dalam kitab Syarus Salikin tercatat bahwa ketika Nabiullah Adam diturunkan ke muka bumi, letaknya di salah satu bukit yang ada di seputaran Hindi, itu Nabi Adam menangis bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala di atas sebuah bukit selama 300 tahun. Begitu banyak air mata yang sudah dikeluarkan oleh Nabi Adam. Begitu lama waktu yang terkuras hanya untuk mendapatkan sebuah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang pernah dilakukannya di dalam surga. 300 tahun. Sudah berapa banyak linangan air mata yang dikeluarkan oleh Nabi Adam. Dan Nabi Adam selama dalam 300 tahun itu cuma sujud kepada Allah sekali sujud, tidak pernah bangkit dari sujudnya. Terus memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala hingga tiba pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura alladzi taba alaihi Adam alaihi salam. Ini adalah hari yang diterima taubatnya Nabiullah Adam setelah melalui proses yang sangat lama selama 300 tahun. Dari air mata yang keluar dari mata Nabi Adam itu, yang pertama Allah ciptakan sebagai bunga cengkeh. Bunga cengkeh yang kita kenal menebarkan bau yang harum, terasa nikmat bagi yang para penikmatnya itu rupanya terjadi
dari air mata taubatnya Nabiullah Adam. Yang kedua, Allah ciptakan dari air mata Nabi Adam itu berupa kayu manis. Dan yang ketiga, Allah ciptakan dari air mata Nabi Adam itu adalah seekor burung merak yang sungguh sangat cantik dan menawan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah bercerita kepada para sahabat-sahabatnya tentang bagaimana taubatnya Nabi Adam, Rasul berkata, menceritakan kembali, mengisahkan kembali apa yang sudah pernah disampaikan oleh Nabi Adam. Umat Muhammad itu punya beberapa kelebihan dalam soal bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat jauh beda dengan saya. Saya, kata Nabi Adam, melakukan dosa di surga, kemudian Allah menerima taubat saya itu di muka bumi. Saya melakukan sebuah dosa, setelah sekian lama waktu berlalu, barulah Allah menerima taubatku. Sementara umat Nabi Muhammad detik ini saja berdosa, kemudian terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, takkan pernah ada waktu untuk membuat penangguhan dari sebuah keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dipisahkan antara Nabi Adam dengan istrinya Siti Hawa. Ini terbukti Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, tepatnya di seputaran Hindi, sementara Siti Hawa istrinya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sebuah tempat yang sangat jauh dari Nabi Adam. Ada yang meriwayatkan adanya tempat itu di seputaran kota Mekah sekarang. Sementara umat Nabi Muhammad takkan pernah sekalipun dipisahkan oleh Allah Ta'ala dari keluarganya sebanyak apapun dosanya. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama yang tercatat di dalam kitab tersebut. Jika kita punya sebuah dosa, cepat dan bersegeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.